Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, pastinya kita masih membahas tentang pengalaman saya selama 3 tahun menderita asam lambung, GERD, dan ACT. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih setia, masih nungguin video-video terbaru saya, masih mengikuti video-video di channel ini. Semoga video-video yang saya buat bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa dijadikan pelajaran, bisa dijadikan motivasi untuk bisa hidup normal kembali ya. Kemudian buat teman-teman semua yang belum subscribe, saya mohon dukungannya dengan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah, tidak bosan-bosannya lagi ya, saya ingatkan lagi kepada teman-teman ya. Dan kenapa setiap video saya ingatkan? Karena memang kayaknya memang harus selalu saya ingatkan ya teman-teman. Karena masih banyak ya, masih sangat banyak sekali pertanyaan teman-teman itu yang sebenarnya penjelasannya itu udah sering sekali saya bahas, saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang baru menemukan salah satu dari video saya atau baru gabung di channel ini, baru subscribe juga, supaya teman-teman itu tidak gagal paham, supaya teman-teman itu cepat sembuh ya, supaya teman-teman itu lebih mengerti lagi. Itu saya anjurkan supaya tonton video ini. Jangan di skip. Kalau bisa teman-teman buka channel ini ya, kemudian tonton dari yang awal, video awal saya berurutan sampai yang terbaru, minimal 1 hari 1 video. Nah, fungsinya apa ya? Karena saya alhamdulillah ya, dengan konsisten nonton video-video dari mentor-mentor yang sudah sembuh dari asam lambung, GERD, ACT. Alhamdulillah saya bisa sembuh dengan nonton YouTube aja ya. Karena dengan nonton YouTube tentang motivasi-motivasi untuk sembuh, bagaimana kiat-kiat untuk sembuh, bagaimana cara untuk sembuh ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari. Alhamdulillah saya ikutin semuanya, saya tonton videonya ya. Alhamdulillah itu saya sembuh. Jadi pikiran ini jadi bebas dari anxiety ya teman-teman, yang selama ini saya takut, yang selama ini saya pikirnya penyakit saya itu aneh-aneh ya, yang selama ini saya pikirnya penyakit saya itu berbahaya. Dan alhamdulillah setelah dapat informasi ternyata ini cuman asam lambung, GERD, dan ACT. Banyak orang yang mengalaminya, beribu-ribu orang yang nonton, ratusan ribu orang yang nonton, itu berarti sedang mengalaminya ya. Walaupun mungkin bukan mereka, mungkin sedikit yang mungkin keluarganya yang nonton ya, yang keluarga yang sedang sakit. Tapi kalau menurut saya ya, orang yang nggak sakit asam lambung itu bakal jarang ya nonton video-video tentang asam lambung, GERD, ACT. Yang nonton pasti yang sedang merasakannya. Dan bisa teman-teman lihat ya, orang-orang itu belum meninggal ya teman-teman, masih hidup aja walaupun menderita penyakit asam lambung, GERD, dan ACT. Dan kita penderita asam lambung, GERD, dan ACT itu yang salah satu yang kita takuti ya. Kita takut mati, kita takut penyakit ini berbahaya, menyebabkan kematian ya. Ternyata tidak ya. Ternyata obatnya itu ada, tidak perlu obat ya teman-teman, kalau kita betul-betul bisa menjaga 3P ya, pola pikir kita, pola makan kita, kemudian pola hidup sehat. Kemudian anjuran-anjuran lainnya ikuti ya, seperti minum air hangat, kalau tidur miring ke kiri, tinggikan kepalanya gitu. Banyak anjuran-anjuran untuk membantu proses penyembuhannya. Dan kali ini karena masih banyak sekali yang mempertanyakan sensasi ya, seperti kita ketahui ya, penyakit GERD dan ACT itu menimbulkan banyak sensasi. Nah, sensasi itu tadinya yang bikin kita stres ya, apa iya ini penyakit lambung ya, apa iya ini
berasal dari lambung ya, itu yang selalu sepengalaman saya dulu ya, itu yang selalu saya pikirkan, yang selalu saya kepoin, apa iya? Sampai nggak percaya ya. Kadang sudah dibilang sama dokter juga ternyata sakit lambung ya. Saya seperti yang sering saya ceritakan dulu ya. Dulu awal-awal saya tidak tahu kalau ini penyakit lambung ya. Sudah berobat ke dokter pun ada dokter yang tidak tahu dengan ciri-ciri dan sensasi GERD dan ACT. Makanya dicari-cari penyakitnya apa, disuruh dirawat dulu. Akhirnya pas 3 tahunnya ya, di tahun terakhir baru ada dokter yang tahu saya ini kena asam lambung GERD dan ACT ya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman ya. Setelah tahu dan ketemu video YouTube-nya itu, saya sembuh ya teman-teman. Nah, jadi kembali ke sensasi tadi ya, sensasi asam lambung GERD dan ACT itu banyak sekali. Dan kali ini kita fokus ke salah satu sensasinya itu jantung berdebar ya teman-teman. Jadi yang sering sekali dulu saya rasakan ya, jadi tiap tiap berbahat, tiap mau tidur selalu ukur denyut nadi, ukur detak jantung. Bahkan dulu saya pernah ke salah satu pengobatan tradisional, itu tiap datang ke situ periksa denyut nadi, periksa jantung ya, bahkan dihitung berapa normal denyut nadi itu berapa dalam waktu istirahat gitu ya. Denyut jantung itu juga berapa, selalu dihitung. Kalau tidak normal itu udah panik, apa kena gangguan jantung. Apalagi dulu ya teman-teman, saya juga pernah didiagnosa dokter kena sakit jantung karena jantung saya berdebar terus ya. Bahkan dikira saya itu stres gitu. Ditanya dokter mikirin apa gitu ya, apa perlu saya kasih obat penenang gitu ya. Padahal saya nggak mikirin apa-apa saat itu ya teman-teman. Itu di awal-awal saya kena serangan GERD dan ACT ya teman-teman. Jadi jantung selalu berdebar. Kalau tiap waktu itu saya beranikan diri keluar rumah, saya coba ke pasar pun selalu jantung berdebar, tambah keluar keringat dingin ya, selalu seperti itu. Nah, nanti kalau udah sembuh pelan-pelan nanti hilang sendiri ya gejala jantung berdebarnya. Pasti banyak yang bertanya, gimana cara menghilangkannya ya teman-teman. Nah, saya nggak bisa jawab selain 3P karena memang itu yang saya lakukan ya. Betul-betul memperbaiki pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, mengikuti anjuran-anjurannya, yang anjuran-anjurannya itu sudah sering juga saya bahas dan tidak saya bahas lagi di sini ya, karena kali ini fokus membahas jantung berdebar ya teman-teman. Nah, jantung berdebar itu ya, selain kita kena GERD dan ACT itu ada beberapa penyebab lain ya teman-teman, dan pastinya itu berhubungan ya teman-teman ya. Kalau kita kena GERD dan ACT itu pastinya kan yang tadi 3P tadi ya, pola hidup kita tidak benar, pola pikir kita tidak betul, pola hidup sehat kita tidak betul, dan itu berhubungan. Saat kita kena asam lambung ya, kenapa bisa jantung kita berdebar ya teman-teman? Karena kan lambung kita itu mengembang ya, dan lambung kan posisinya berdekatan dengan jantung, jadi membuat desakan ke jantung ya teman-teman ya. Makanya jadi berdebar jantungnya ya teman-teman. Kemudian kadang-kadang kita merasakan dada kita tak nyaman, jadi itu penyebabnya ya teman-teman. Selain itu apa tadi ya, karena gaya hidup kita tidak sehat. Yang pertama, kita kurang tidur ya. Kalau kita si penderita asam lambung GERD dan ACT, tentunya tidur kita sering terganggu ya. Kalau saya dulu kadang kaget, tiba-tiba terkejut malam-malam gitu lagi tidur kayak gitu ya teman-teman, tanpa sesuatu hal ya, kayak jadi makanya mikirnya sakit jantung ya, tiba-tiba gitu ya, badannya kaget gitu. Kemudian kadang-kadang terbangun malam-malam, nah pusing, terus pas mau tidur pun, pas mau nutup mata udah mulai
pusing sensasinya gitu. Makanya jadi kurang tidur, jadi tidur kita nggak nyenyak. Kemudian juga kelelahan ya teman-teman. Misalnya kita terlalu banyak beraktivitas, itu juga bisa menyebabkan jantung berdebar ya. Apalagi orang yang olahraga ya teman-teman, itu lebih terlalu berat olahraganya juga bisa. Nah makanya kita itu kan kalau malam hari itu kan kita nggak ini katanya ya, karena saya bukan dokter ya teman-teman, jadi saya ini kan bercerita tentang pengalaman dan sepengetahuan saya, dan katanya kalau olahraga malam itu juga tidak baik ya. Jadi makanya kalau malam hari itu jantung kita kan disuruh beristirahat, jadi tidak boleh terlalu banyak aktivitas. Nah makanya kan sering kita lihat orang yang berolahraga malam tuh tiba-tiba meninggal gitu ya, karena tiba-tiba dia diagnosa ternyata jantung gitu ya. Banyak yang kayak gitu ya, tapi saya nggak tahu itu bagaimana. Tapi yang saya dengar itu karena mendadak kena serangan jantung setelah berolahraga malam hari ya teman-teman. Jadi kalau kita malam itu sebaiknya beristirahat ya. Kalau mau olahraga jangan yang terlalu berat ya. Kemudian ini juga berhubungan lagi dengan GERD ya, minuman kopi, makanan pedas, kemudian merokok itu juga bisa membuat jantung kita berdebar. Nah kemudian minum obat, kadangkala ada obat-obat tertentu yang efek sampingnya itu bikin jantung berdebar. Mungkin teman-teman juga ada yang sedang mengkonsumsi obat-obatan yang efek sampingnya itu jantung berdebar. Kalau saya sendiri selama kena asam lambung, GERD dan ACT itu memang bukan karena pengaruh obat ya. Kalaupun ada jantung saya berdebar itu, kalau pengaruh obatnya itu obat pilek, obat batuk, itu efek sampingnya kalau yang sepengalaman saya itu jantung berdebar ya teman-teman. Kalau saya obat GERD dan ACT itu efek sampingnya kebanyakan saya malah makin pusing, makin kayak mau ngambang gitu badannya ya teman-teman, kayak mau terbang gitu sensasinya gitu ya. Susah juga ngejelasinnya gimana, kayak mau lepas arwah saya itu ya, kayak gitu kalau tiap minum obat GERD dan ACT. Makanya saya nggak pernah cocok ya minum obat dari dokter ya teman-teman, apalagi obat yang sirup gitu. Tapi nggak tahu ya, karena kita itu kan beda-beda lambungnya. Ada orang yang cocok dengan obat dokter. Kalau sepupu saya ya, ada yang kena asam lambung juga, tapi dia sensasinya dominan vertigo ya, sampai merangkak gitu. Cuman dia nggak sampai anxiety ya teman-teman. Itu cocok dia obat dokter ya. Pas saya coba ya, saya malah makin pusing. Jadi memang tiap-tiap kita itu beda-beda ya. Makanya jangan kita patokkan ke orang lain juga lambung kita. Jadi disesuaikan juga ya. Makanya kalau untuk obat itu cocok-cocokan ya teman-teman ya. Kadang si A cocok obat ini, si B enggak. Kadang si A pantang makanan ini, si B malah enggak apa-apa makanan itu. Karena lambung kita itu beda-beda ya teman-teman. Nah yang jadi patokan yang selalu sama yaitu cara sehatnya, itu 3P. Coba tiap orang yang sembuh itu pasti menjalankan 3P ya teman-teman. Nah jadi pengaruh obat juga bisa membuat jantung kita berdebar. Kemudian lagi ini juga berhubungan dengan GERD lagi ya. GERD dan ACT itu dari pola pikir, yaitu sering stres. Stres itu kan juga bikin jantung kita berdebar ya, gelisah, cemas, takut ya. Coba aja kita bayangkan kalau kita takut, misalnya mau terima lapor, mau interview pekerjaan gitu ya, atau ada hal-hal yang lain ya yang bikin kita cemas, pasti jantung kita berdebar ya. Misalnya mendengar kabar ada yang meninggal, mendengar ada keluarga kita lagi
dalam bahaya gitu ya, pasti jantung kita berdebar ya. Kemudian bisa juga karena perubahan hormon, misalnya lagi menstruasi, apalagi hamil atau sedang dalam keadaan menopause ya teman-teman. Nah, kemudian ini yang di luar penyakit GERD, bisa juga penyebab kita jantung berdebar itu memang karena memang betul-betul dari jantungnya ya, memang lagi mengidap penyakit jantung juga bisa. Kemudian bisa juga kalau kita kurang minum air juga bisa menyebabkan jantung berdebar ya teman-teman. Nah, jadi gejala jantung berdebar kalau yang saya alaminya selama saya kena GERD dan ACT itu ada keluhan lain yang beriringan ya, kayak yang saya ceritakan tadi, pas saya usaha keluar rumah gitu yang kondisinya belum fit, itu diiringi dengan keluar keringat dingin, kemudian tubuh terasa lemah. Nah, ada juga yang sampai sesak napas ya, kalau saya lebih ke pusing, ada juga yang sampai ke dada sakit seperti ditekan ya. Kemudian ada yang saya juga sampai ke nyeri leher ya teman-teman. Nah, denyut nadi juga berhubungan ya. Kalau denyut nadi kita kalau saat beristirahat denyut nadi kalau nggak salah ya, denyut nadi saat beristirahat itu lebih dari 100 per menit ya teman-teman. Kemudian bisa sampai bahkan sampai pingsan. Dan alhamdulillah kalau ada yang nanya apa saya dulu waktu kena GERD dan ACT itu sampai masuk rumah sakit apa sampai pingsan juga, alhamdulillah saya enggak ya. Saya enggak pernah pingsan alhamdulillah. Cuman hampir pingsan waktu itu karena periksa ya, waktu itu karena nggak tahu kena asam lambung GERD dan ACT. Jadi kan dulu dokternya suruh ambil darah. Jadi harus puasa dulu dari jam 9 malam sampai paginya. Nah, jadi tuh kan nggak makan-makan. Jadi habis ambil darah, harusnya kan kita bawa roti ya. Langsungnya saya nggak bawa roti, nggak bawa minum. Jadi harus cari-cari tempat makan, dan padahal kondisi lagi sakit juga. Nah, itu saya sampai mata saya sampai gelap gitu, sampai nggak bisa jalan, terus bukan sampai rebah ya, saya masih sadar, cuman duduk aja di tepi jalan kayak gitu ya teman-teman. Kemudian saya ingat sekali ya, banyak yang nolongin juga waktu itu ya, suruh duduk gitu, terus diambilin air. Nah, ternyata memang karena belum makan ya teman-teman. Jadi alhamdulillah belum pernah pingsan, kemudian belum pernah masuk rumah sakit yang sampai dirawat, dan memang pernah disuruh tapi saya nggak mau ya teman-teman. Kemudian waktu kena serangan panik pun sempat kepikiran, setiap kena serangan panik itu pikiran langsung mau masuk UGD, mau pengen ke rumah sakit aja gitu ya. Ada yang kadang-kadang waktu itu malam ya, beberapa kali, sekitar 3-4 kali ya saya kena serangan panik, itu minta ke rumah sakit sayanya ya. Tapi karena kata keluarga kalau dalam kondisi yang masih sadar kita nggak dibolehkan katanya ke UGD, harus periksa gitu ya. Kalau kata sepupu saya nggak tahu gimana, tapi waktu itu pas orang tua saya sakit, kalau keadaannya masih bisa duduk waktu itu nggak boleh langsung ke UGD ya teman-teman, harus lewat periksa gitu, nggak bisa masuk UGD gitu. Kalau UGD itu kalau udah nggak sadar gitu baru bisa diterima di UGD, kalau pengalaman saya ya, nggak tahu kalau di tempat lain gimana, tapi yang saya alami 2 kali kayak gitu. Jadi alhamdulillah belum pernah dirawat di rumah sakit, tapi ke rumah sakitnya udah sering, ke dokter macam-macamnya udah sering, dan sembuhnya alhamdulillah lewat nonton YouTube ya, berkat izin Allah juga ya teman-teman. Nah, jadi gimana sih untuk mengurangi gejala jantung berdebar atau menghilangkan gejala jantung berdebar? Nah, yang pertama itu kita harus menghindari yang bikin
penyebabnya gitu. Tadi dari segi makanan tadi ya, kita hindari makanan pedas, kita hindari minum kopi ya, kita hindari merokok gitu, kita hindari yang membuat kita asam lambung kita naik. Nah, karena tadi kenapa jantung kita berdebar kan, itu pengaruhnya karena lambung itu mengembang, ada desakannya. Jadi karena lambung dan jantung itu berdekatan, makanya jantung jadi terganggu ya teman-teman. Jadi kita hindari tadi makanan pantangan lambung gitu apa. Kemudian kita hindari juga stres ya. Kita hindari yang memicu pikiran kita gelisah ya teman-teman ya. Jadi itu udah sering saya bahas, hindari stres, perbaiki pola pikir kita ya. Kemudian yang tadi yang bikin jantung kita kelelahan tadi itu kecapean ya, terlalu banyak aktivitas. Nah, jadi hindari kelelahan ya teman-teman. Pasti teman-teman bisa merasakan ya badan teman-teman itu semampunya gimana ya, bisalah ya. Ini nih saya udah capek nih, harus istirahat gitu. Jadi nggak boleh dipaksa gitu ya, apapun kegiatan kita itu jangan terlalu dipaksakan. Yang kalau kita dipaksa itu nanti bisa kelelahan ya teman-teman. Kemudian minum air putih ya, sering minum air hangat ya, karena air hangat itu bisa melancarkan sirkulasi darah. Kemudian juga bisa mencegah sakit di dada ya. Saya dulu juga gitu, kalau mulai ada sakit di dada itu minum air hangat. Minum air hangat ini ya banyak sekali manfaatnya ya teman-teman ya. Dan salah satu terapi untuk sembuh dari asam lambung dan ACT, salah satu barang yang juga harus dibawa, harus disediakan itu saat kita sakit, yaitu air putih hangat, air hangat ya teman-teman ya. Nah, kira-kira itu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami, bisa diambil pelajaran, bisa diambil hikmah, bisa dijadikan motivasi juga. Semoga teman-teman cepat sembuh, normal kembali. Alhamdulillah, supaya teman-teman bisa menyusul juga seperti saya bisa sembuh ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa sembuh melewati motivasi-motivasi dari YouTube tanpa obat ya teman-teman. Nah, semoga bermanfaat ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah setia nungguin video-video saya. Dan jangan lupa saya ingatkan lagi, supaya saya lebih semangat bikin video-videonya, saya mohon dukungannya untuk like, share, and subscribe. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.